Kita bersyukur karena kita ada di minggu yang kelima, minggu terakhir di dalam bulan ini. Kita masih ada dalam keadaan sehat itu karena anugerah Tuhan. Amin. Karena kita masih ada di dalam tuntunan Tuhan. Karena kita masih ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Karena itu pagi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Masih dalam pembahasan yang sama, yaitu berjalan dalam tuntunan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menarik dalam tuntunan Tuhan adalah genggaman tangan Tuhan. Amin. Yang menarik dari tuntunan Tuhan dalam hidup kita adalah bagaimana Dia memegang tangan kita. Amin. Karena itu saya ingin beri sebuah judul kecil, yaitu Yesus memegang tangan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara soal tuntunan Tuhan dari minggu pertama sampai dengan minggu kelima ini, maka udah begitu banyak pelajaran yang kita dapat kenapa Tuhan harus menuntun langkah hidup kita dan kenapa kita harus masuk di dalam tuntunan kita dan bagaimana caranya. Itu kita sudah mempelajarinya dari minggu-minggu yang ada di depan kita. Tapi hari ini saya tertarik dengan kata Tuhan Yesus memegang tangan kita. Amin. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya mau kita lihat di dalam beberapa firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini. Hal yang pertama yang kita mau bilang, kenapa Yesus memegang tangan kita? Kenapa Tuhan memegang tangan kita? Kenapa Bapa di surga memegang tangan kita? Yang pertama yaitu karena hubungan. Amin. Kalau nggak ada hubungan apa-apa, seseorang tidak akan mau pegang tangan temannya, orang yang berjalan bersama-sama dengan dia. Amin. Waktu kita menjalani perjalanan hidup ini bersama dengan Tuhan, Tuhan itu bukan sekedar Tuhan, bukan sekedar Tuhan yang menyertai hidup kita, berjalan bersama-sama dengan kita, tapi Tuhan yang punya hubungan erat dengan kita sehingga Dia memegang tangan kita. Amin. Kalau nggak ada hubungan Dia nggak pegang, saudara. Saudara kalau jalan dengan teman saudara yang nggak mungkin saudara hanya jalan berpegangan tangan. Yang saudara pegang tangan saudara waktu saudara berjalan dengan seseorang, yang kebanyakan kita lihat yaitu antara orang tua dan anak. Apalagi anaknya masih kecil. Dia akan pegang tangan anaknya dan dia akan taruh posisi anaknya itu di sebelah mana. Supaya anaknya itu tidak celaka. Bapak Ibu, itu karena ada hubungan yang baik, ada hubungan yang erat antara kedua orang tersebut. Nah, hari ini yang perlu kita ingat dan kita simpan di dalam hati dan kita syukuri di dalam setiap kehidupan kita, kita punya hubungan dengan Yesus. Hubungan itu begitu erat, saudara. Hubungan itu bukan tanpa alasan, tapi hubungan itu berdasarkan kasih dan hubungan itu penuh dengan pengorbanan. Amin. Bapa memegang tangan kita karena Dia punya hubungan dengan kita. Dan hubungan itu penuh dengan pengorbanan. Saudara, bagaimana dengan kita meresponi pegangan tangan Tuhan itu? Bagaimana kita meresponi hubungan yang baik yang sudah Tuhan buat dari semenjak Dia membuat dunia ini. Dia mengorbankan Yesus untuk membangun hubungan kembali dengan kita. Lalu bagaimana respon kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Kalau kita lihat dalam hidup ini, maka kita akan melihat ada begitu banyak persoalan-persoalan terjadi, dan sehingga membuat kita menjadi orang-orang yang ragu dalam melangkah hidup ini, yang menjadi orang-orang yang takut, menjadi orang-orang yang pesimis menghadapi setiap masa depan kita masing-masing. Tapi hari ini saudara perlu kita ingat dan perlu kita syukuri. Sadari dengan sesungguh-sungguhnya bahwa saudara dan saya, kita punya hubungan dengan Bapa di surga. Amin. Lalu kalau kita punya hubungan dengan Bapa di surga, akankah kita menjauh dari Tuhan? Bapak Ibu, Mazmur pasal 73 ayat 23 katakan, Daud katakan begini, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Tetapi aku, Bapak Ibu, kita tahu siapa itu Raja Daud. Raja Daud itu adalah seorang raja yang walaupun dia di dalam segala pelariannya itu, dia mencari tempat yang tenang, dia mencari keamanan di dunia ini. Tapi dia bilang waktu ada di dalam masalah persoalan karena dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, dia bilang tetapi aku tetap dekat denganmu. Kenapa? Karena Raja Daud melihat bahwa hanya tangan Tuhanlah yang sanggup memegangnya dan membawa dia ke tempat yang tenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang ingin kita pelajari? Firman Tuhan bilang engkau memegang tangan kananmu. Tuhan memegang tangan kanan kita. Yesaya pasal 41 ada beberapa kali di situ Tuhan bilang apa? Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Bapak Ibu, penting sekali Tuhan memegang tangan kita. Amin. Kenapa? Karena kita punya hubungan. Lalu kalau hari ini kita sadari bahwa kita punya hubungan dengan Tuhan, maka kita tidak boleh jauh-jauh daripada Tuhan. Amin. Karena Yakobus pasal 4 ayat 8a katakan, mendekatlah kepadaku maka aku akan mendekat. Amin. Tidak ada orang yang memegang tangan kita kalau orang itu gak dekat dengan kita. Dan kita tidak dekat dengan orang itu. Kalau kita saling berjauhan, mana mungkin orang itu bisa memegang tangan kita. Demikianlah juga dengan Tuhan. Demikian juga lah dengan Yesus yang bilang bahwa dia akan pegang tangan kita. Karena itu satu hal yang perlu kita pelajari dari hubungan itu, mendekatlah kepada Tuhan. Amin. Supaya Tuhan mendekat kepada kita dan dia memegang tangan kita. Ingatlah kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ingatlah Tuhan sudah membangun hubungan itu dengan pengorbanannya. Responi itu untuk tidak menjauhkan diri daripada Tuhan. Responi itu untuk melangkah lebih dekat dari tahun ke tahun. Kita melangkah lebih dekat lagi untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, satu hal yang harus kita ingat dan terus akan ingat dalam hidup kita ini. Kalau Tuhan bilang ia ingin memegang tangan kita, maka mendekatlah kepadanya. Amin. Amin. Dengan demikian saudara, waktu kita bernyanyi, kita memuji Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Bukan sekedar kita mengagumi Tuhan itu. Tapi waktu kita mengangkat tangan kita dengan hati yang penuh dengan rasa syukur, maka Allah akan menyambut tangan kita. Dia akan memegang tangan kita. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, mari bangun hubungan dengan Tuhan lebih baik lagi. Amin. Tahun ini hubungan kita harus lebih baik lagi daripada tahun yang lalu. Kok gak ada amin? Ya, baik hubungan antara Tuhan maupun hubungan antara sesama. Ya, karena dengan demikian maka
kita akan mengetahui bahwa Tuhan itu ada di dalam sebuah kehidupan kita dan perjalanan hidup kita. Hal yang kedua yang ingin kita lihat, apa arti Yesus memegang tangan kita? Kenapa Tuhan memegang tangan kita? Bapak Ibu, waktu kita memegang tangan seseorang, ya, artinya kita rasakan bahwa orang itu ada dekat kita. Ya, karena kita menyentuh orang tersebut. Orang tersebut menyentuh kita dan kita tahu bahwa Tuhan juga ada di dalam hidup kita. Amin. Sehingga hal yang kedua yang ingin kita melihat dari arti Yesus memegang tangan kita, yaitu kita merasakan sentuhan Tuhan. Amin. Kalau hanya menyertai dan jalan bersama-sama, maka perjalanan ini kadang-kadang kita lupa kalau Yesus ada di samping kita. Karena kita terlalu fokus pada masalah tersebut. Karena kita lebih fokus untuk apa yang harus kita kerjakan di dalam perjalanan tersebut. Tapi waktu Yesus memegang tangan kita dan berjalan bersama-sama dengan kita, maka kita merasakan sentuhan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat waktu Yesus memegang tangan kita, menyentuh tangan kita, maka kita lebih percaya diri lagi untuk menjalani hidup ini. Amin. Kenapa? Karena kita tahu bahwa yang memegang tangan kita itu adalah Raja di atas segala raja. Kita bangga, Bapak Ibu, kalau saudara berjalan di samping camat, bupati, dan presiden, pasti saudara bangga, ya enggak? Wah, saya bangga hari ini saya berjalan di sisi seorang yang dihormati banyak orang. Amin. Nah, hari ini kita harus sadari benar bahwa kita tidak sekedar berjalan dengan Yesus adalah Raja di atas segala raja, tapi kita merasakan sentuhan Yesus dalam hidup kita. Maka perjalanan hidup kita haruslah menjadi sebuah perjalanan yang optimis, semangat, bergairah. Karena waktu dia pegang tangan kita, itu kita harus merasakan seolah Tuhan beri kita semangat yang baru. Seolah Tuhan beri kita pengharapan yang baru. Karena kita mengharapkan jamahan Tuhan. Tuhan ingin bukan sekedar kita menyadari dia ada di samping kita, tapi dia ingin supaya kita merasakan sentuhannya. Karena sentuhan Tuhan itu memulihkan kita. Amin. Bapak Ibu, teringatlah pada kisah di mana seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Dia mendekat kepada Yesus di dalam kerumunan banyak orang. Dan dia bilang bahwa gini, asal ku jamah jubahnya. Yes. Amin. Asal ku jamah jubahnya, dia tahir, dia disembuhkan, dia dipulihkan. Asal ku jamah. Karena itu hal yang pertama tadi saya bilang, mendekatlah kepada Tuhan. Jangan jauh-jauh daripada Tuhan. Karena kita punya hubungan baik dengan Tuhan. Dan yang kedua yaitu waktu kita pegang dan merasakan sentuhan Tuhan, hidup kita pasti diperbaharui dari hari ke seharian. Amin. Kita merasa percaya diri menjalani hidup ini. Kita merasa lebih mampu lagi. Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya merasakan begini. Kalau kita mau melakukan sesuatu, lalu teman kita, sahabat kita, orang-orang terdekat kita datang pegang tangan kita. Kamu pasti bisa. Semangat ya. Kira-kira hati kita senang gak? Itu lebih dari itu yang Yesus ingin kerjakan dalam hidup kita. Dia bukan sekedar pegang tangan kita, menyentuh kita, tapi dia ingin memulihkan kita. Dia ingin beri kita semangat supaya menjalani hidup ini dengan percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu yang Dia kehendaki. Karena itu
Kita nggak punya alasan untuk kita bilang kita patah semangat. Kita nggak punya alasan untuk menjadi orang-orang yang cengeng. Tapi kita harus mengerti hari ini bahwa Tuhan ingin supaya kita merasakan sentuhan Tuhan. Kita nggak bisa bilang, wah Tuhan pegang, ya tiap hari Tuhan pegang tangan saya. Tapi kita nggak rasa sentuhannya. Pada saat kita memegang tangan kita aja kita rasakan sentuhan itu. Maka biarkanlah tanganmu dipegang oleh Tuhan. Supaya kita merasakan sebuah sentuhan dari Tuhan. Sehingga di dalam hidup ini kita harus tahu bahwa ada pribadi yang bukan saja menyertai kita, tapi memegang tangan kita. Dan kita harus merasakan genggaman itu begitu berarti dalam hidup kita. Dan genggaman itu membuat kita semangat. Genggaman itu membuat kita lebih percaya diri. Genggaman itu membuat kita seolah-olah kita hidup dan kita melihat masa depan kita cerah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebanyakan hidup kita itu seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu. Kita lebih banyak pergi. Waktu kita ada masalah dan persoalan, kita lebih banyak pergi mencari orang lain. Kita lupa kalau Yesus itu tetap menggenggam. Waktu Yesus genggam tangan kita, bisakah kita pergi jauh dari Yesus? Tidak bisa. Kita tidak akan pernah dibiarkan Tuhan untuk pergi jauh dari dirinya. Tuhan selalu rindu untuk kita dekat dengannya. Karena hanya Tuhanlah yang akan menolong kita. Karena hanya Tuhanlah yang akan memegang tangan kita dan membawa kita melalui proses hidup ini. Hanya Tuhan. Rasakan sentuhannya. Kita lihat diri kita. Udah berapa tahun kita jadi orang-orang Kristen yang berjalan di dalam tuntunan Tuhan, tapi kita nggak pernah merasakan sentuhan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini semua kita belajar bahwa Tuhan ingin kita merasakan sentuhannya. Dan sekali lagi sentuhan itu mengubah seluruh hidup kita, hari lepas hari, supaya kita lebih baik lagi hari ini dan seterusnya kita ada di dalam perubahan hidup. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya ingin bilang, jangan jauh-jauh daripada Tuhan. Mendekatlah. Ingatlah pengorbanan yang sudah Dia lakukan bagi kita. Hanya apa? Hanya untuk membangun hubungan yang baik dengan kita, saudara. Responi itu sebaik-baiknya supaya Dia tetap pegang dan kita tetap ada di dalam genggaman Tuhan. Saudara, kita tidak akan pernah bisa melakukan segala sesuatu yang luar biasa di sana kalau kita lepas dari genggaman itu. Dengan demikian, maka hal yang ketiga yang akan kita pelajari hari ini, mengapa Yesus memegang tangan kita? Bukan saja cukup Yesus menyertai hidup kita, tapi Dia juga ingin memegang tangan kita. Karena waktu Dia memegang tangan kita, Dia beri kita kekuatan. Amin. Amin. Yesaya pasal 41 yang ayat ke-10 tadi dia bilang gini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu, kita tidak akan pernah menang dalam hidup ini kalau kita tidak dapat kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan beri kita kekuatan, semangat. Kekuatan untuk apa? Untuk berkemenangan dalam hidup ini. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk tetap setia dalam hidup ini. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita nggak bisa belajar bersyukur dengan kekuatan kita.
Tapi kalau Tuhan beri kita kekuatan, maka kekuatan itu akan membuat kita untuk tetap bersyukur dan bersyukur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini, kemarin saya dapat ayat ini. Amsal pasal 4 ayat 23. Saudara tahu isinya ya, yang hafal. Dan ya, saya bilang Tuhan, saya nggak bisa jaga hati kita kalau hati saya itu saya nggak bisa jaga untuk tetap bersyukur, untuk tetap setia, untuk tetap melakukan dan berpikir hal-hal yang positif kalau Engkau tidak beri aku kekuatan. Amin. Karena itu Tuhan beri kita kekuatan untuk menjaga hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini, ya, pagi-pagi mungkin kita udah berdoa, kita bersyukur, amin. Seringkali itu kita alami, beberapa menit kemudian di depan sana, ada godaan-godaan yang membuat kita tidak bisa menjaga hati kita, amin. Kita perlu Tuhan, kita perlu Tuhan pegang tangan kita, supaya kekuatan yang daripada Tuhan itu mengalir dalam hidup kita dan kita tetap hidup menjadi orang-orang yang berkemenangan. Karena Tuhan bilang apa? Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Semua kita pasti ingin hidup berkemenangan. Amin. Semua kita pasti berpikir bahwa saya mau hidup bersyukur kepada Tuhan, saya mau hidup setia kepada Tuhan, saya mau hidup untuk tetap menjaga hati saya mau hidup lebih baik lagi. Tapi semua itu tidak akan pernah berhasil kalau kekuatan yang daripada Tuhan tidak turun atas kita. Supaya kekuatan itu turun atas kita, maka biarkanlah tanganmu digenggam oleh Tuhan. Amin. Waktu digenggam tangan kita, kita ngerasa kuat. Karena Tuhan erat memegang kita. Dan saya mau bilang bahwa waktu Tuhan memegang tangan kita, Tuhan tidak akan pernah biarkan kita terseret oleh arus dunia ini. Karena Dia ingin menjaga kita. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Karena Dia adalah gembala yang baik bagi kita. Karena Dia adalah sahabat yang baik bagi kita. Karena Dia adalah pokok anggur dan kita adalah caranya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari maknai firman Tuhan hari ini. Bahwa dalam genggaman Tuhan, dalam genggaman Yesus itu penuh arti yang kadang-kadang kita nggak menyadarinya. Amin. Kita hanya berpikir, oh iya kalau bergandengan tangannya seperti ini, seperti lagu bilang apa? Bergandengan tangan, ya udah bergandengan aja gitu. Oh, tapi waktu Yesus pegang tangan kita, ketahuilah bahwa kita punya hubungan. Kita punya hubungan dengan siapa? Dengan Raja di atas segala raja. Kita harus bangga dengan hubungan itu. Karena itu kita harus jaga hubungan kita itu dengan tidak memisahkan diri dari Tuhan. Tapi kita belajar untuk terus melangkah lebih dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam semuanya itu Tuhan membuat kita merasakan sentuhannya. Dan sentuhan itu beri kita kekuatan untuk berkemenangan. Mari kita bangkit berdiri. Mari Singer dan WL mungkin bisa bantu saya. Kita akan nyanyi Yesus memegang tanganku. Tidak perlu takut, firman Tuhan bilang. Ku tidak takut sebab engkau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Yesus yang akan memegang tangan kita. Mari kita ada di hadirat Tuhan. Angkat tanganmu. Mari nyanyikan pujian ini. Katakan hari ini waktu engkau Yesus memegang tanganku. Aku tidak lagi takut. Karena engkau menyertai hidupku. Katakan,
Ku tidak takut sebab Engkau besertaku. Haleluya Yesus. Syukur bagimu ya Tuhan. Haleluya. Katakan, ku tidak takut sebab Engkau besertaku. Mari menatap hanya kepada Tuhan saja. Dan bilang kepada Tuhan, aku tidak takut Tuhan, sebab Engkau besertaku. Aku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau yang meneguhkanku, bahkan menolong.
Terima kasih Tuhan. Dengan Engkau memegang tangan kami hari lepas hari, kami akan selalu berkemenangan di dalam setiap perjuangan hidup kami. Tetapi tanpa Engkau, kami akan gagal. Tanpa Engkau, kami akan jatuh. Tetapi dengan Engkau memegang kedua tangan kami, Engkau memegang tangan kami ya Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan akan menjadi bagian dari kehidupan kami. Dan tahun 2023 yang menurut kata orang tahun kegelapan akan menjadi tahun kemenangan bagi kami, karena kami berjalan mengikuti tuntunan-Mu dan Engkau memegang tangan kami. Tuhan, tolong kami agar kami tidak menolak pegangan tangan-Mu. Tolong kami agar kami selalu merelakan diri kami dituntun oleh Engkau, karena hanya itulah sumber kekuatan kami, sumber kemenangan kami, sumber keberhasilan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Apapun situasi mereka, apapun pergumulan mereka, Engkau adalah jawaban bagi kami. Terima kasih Tuhan, mungkin ada di antara sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau adalah Allah Sang Penyembuh yang sanggup menyembuhkan setiap jemaat-Mu, setiap orang yang sakit, yang mencari Engkau. Engkau adalah Allah yang selalu menyediakan, mencukupkan seluruh kebutuhan kami. Jadi kalau ada sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang kekurangan, Engkau akan mencukupkan seluruh kebutuhan mereka. Apapun situasi dan pergumulan sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini, kami percaya bahwa dengan pertemuan dengan Engkau, dengan Engkau menuntun tangan kami, maka semua masalah kami, semua akan ada jalan keluarnya, dan kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat bangsa kami. Kami terus mengucap syukur kami ada di negara Indonesia ini. Kami terus bersyukur untuk pemimpin-pemimpin yang Tuhan beri hikmat, sehingga kami dapat ada di negara ini dengan aman. Kami berdoa buat para penegak hukum, berikan kemampuan kepada mereka untuk dapat menerapkan setiap peraturan, setiap kebijakan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan kami anak-anak Tuhan yang siap untuk menjadi berkat, yang siap untuk menjadi alat-Mu. Kami juga terus berdoa buat sekolah yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah Tuhan akan terus memakai sekolah ini, menjadikan sekolah ini sebagai jaring yang besar untuk dapat menjangkau, untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip kerajaan Allah dan menyeberangkannya kepada anak-anak didik yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan kita semua sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita sebagai mempelainya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa terima kasih.